Salam sejahtera, sahabat umat Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada saat ini, kita akan mempelajari firman Tuhan dalam program teduh ini yang saya ambil dari Mazmur 133. Namun sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk berdoa. Marilah berdoa. Bapa yang kekal, kami rindu mempelajari firman-Mu. Mampukan kami untuk memahaminya. Namun yang terpenting dari itu ya Tuhan, mampukan kami melaksanakan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 133 adalah salah satu dari pasal Alkitab yang memberikan janji kepada kita, yaitu kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan, yaitu berkat untuk diterima pada saat ini, dan berkat yang akan diterima nanti. Izinkan saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3, persaudaraan yang rukun. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ayat-ayat dalam Mazmur 133 adalah syair yang ditulis oleh Daud, sang pemazmur, sebelum dia menjadi raja. Ada latar belakang yang membuat Daud, sang pemazmur ini, menulis Mazmur 133. Dan suasana hati pemazmur ketika dia menulis ayat-ayat ini, hatinya sedang bersukacita. Dia bergembira, dia merasakan keajaiban Tuhan. Itu sebabnya dia menulis syair ini, lalu kemudian dia menyanyikannya, memberi nada sehingga syair ini menjadi nyanyian. Latar belakang kenapa sampai ayat-ayat ini ada, diawali dengan peristiwa yang dicatatkan di dalam 1 Samuel pasal 18. Di dalam 1 Samuel pasal 18, khususnya ayat 7, begini yang dicatatkan oleh penulis kitab 1 Samuel. Bunyinya, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sahabat umat Tuhan,
Tentu saudara-saudari mengetahui mengapa sampai gadis-gadis atau perempuan-perempuan ini menari-nari dan bernyanyi bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Peristiwanya adalah peperangan antara bangsa Israel melawan orang-orang Filistin, di mana pendekar orang Filistin dikalahkan oleh Daud, yaitu Goliat, menyebabkan bala tentara Filistin lari kocar-kacir dan banyak dari mereka yang ditumpas. Ketika pasukan Israel kembali dari peperangan, pulang, maka disambut oleh rakyat. Ketika Saul masuk ke dalam kota, dia disambut dengan puji-pujian ini. Dan dia merasa begitu bangga. Dia merasa begitu senang. Namun, ketika dia mendengarkan pujian yang menyatakan bahwa benar Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, di dalam ketinggian hatinya, maka muncullah iri hati. Iri hati ini menyebabkan semuanya menjadi kacau. Hubungan yang begitu baik antara Saul dan Daud rusak. Maka Saul mencari-cari cara bagaimana kiranya dia dapat membunuh Daud. Menyebabkan Daud melarikan diri, menyamar, melarikan diri. Dia berjumpa dengan orang-orang yang tadinya dia tidak kenal. Lalu kemudian mereka berkumpul di satu goa yang namanya Goa Adulam. Di dalam Goa Adulam ini, Daud melihat bahwa orang-orang yang datang dari berbagai tempat, yang tadinya tidak saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi mereka bisa hidup rukun dan damai. Di dalam suasana hati yang begitu senang, bersuka cita oleh karena suasana ini, maka Daud sang pemazmur, dia menulis Mazmur 133. Di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi diam dengan rukun itu baik dan indah. Lalu kemudian di dalam ayat 2, pemazmur Daud memberi rahasia bagaimana sampai hidup rukun dan damai ini bisa terjadi. Dia sebutkan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini adalah satu gambaran yang diberikan oleh Daud sang pemazmur tentang bagaimana hidup rukun dan damai itu dapat terjadi. Dia katakan seperti minyak yang baik. Minyak yang baik yang dia maksudkan di sini adalah minyak yang digunakan untuk mengurapi Harun sebagai imam besar. Kalau begitu ini adalah minyak urapan. Minyak yang dicurahkan ke atas kepala imam besar untuk mengurapi imam besar adalah simbol Roh Kudus yang mengurapi orang tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas keimamatan. Dengan kata lain, sang pemazmur yaitu Daud, dia sedang mengatakan bahwa untuk bisa hidup rukun, hidup damai,
rahasianya adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat saudara dan saudari kita untuk bisa hidup rukun dan hidup damai. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Roh Kudus, hidup rukun dan damai ini tidak bisa terjadi. Lalu kemudian, jika ada suasana rukun dan damai, apa yang akan diperoleh oleh mereka yang hidup rukun dan damai? Di dalam ayat 3, di sana disebutkan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon berada di Libanon. Gunung Hermon adalah gunung yang sejuk. Udaranya sejuk. Gunung-gunung Sion itu adalah Yerusalem itu sendiri. Namun bagaimana caranya embun dari sana datang dengan jarak yang begitu jauh? Itu sebabnya pemazmur katakan seperti atau ibarat embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa arti yang dimaksudkan di dalam syair ini? Di dalam konsep Semit, yaitu konsep dari budaya di mana pemazmur Daud datang, kesejukan itu adalah simbol berkat. Jadi jika ada hidup rukun dan damai, maka akan ada berkat-berkat yang diterima. Baik berkat materi, berkat kesehatan, berkat-berkat sosial, terlebih berkat rohani dalam konteks hidup bersosial dengan rukun dan damai. Dan berkat-berkat itu akan diterima sekarang dan di sini, yaitu diterima bagi mereka yang hidup rukun dan damai. Saya boleh katakan bahwa berkat ini adalah berkat kontemporer. Mengapa? Karena diterima sekarang dan di sini oleh mereka yang hidup rukun dan damai. Namun, bukan hanya berkat itu yang diterima. Bagi mereka yang memiliki semangat untuk hidup rukun dan damai dan melaksanakan hidup rukun dan damai ini, di dalam ayat 3, Daud sang pemazmur katakan, bagian akhir dari ayat 3 ini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana kemana? Yaitu ke gunung-gunung Sion yang dituruni oleh atau didatangi oleh embun gunung Hermon. Namun bukan itu yang sedang terjadi. Yang terjadi di gunung Sion atau di Yerusalem ada skisma politik yang menyebabkan Daud ada di Gua Adulam. Dia mendambakan satu gunung Sion yang embun gunung Hermon turun ke atasnya. Ini adalah ideal yang diharapkannya. Namun itu sedang tidak terjadi. Dan itu sebabnya dia katakan bahwa kalau itu terjadi, maka kesana Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi dengan kata lain, di mana ada hidup rukun dan damai, itu dapat dikatakan sebagai gunung Sion. Dan berkat yang dijanjikan di sana adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup di atas bumi ini yang hidup selama-lamanya. Orang-orang yang tidak mati seperti Henok, seperti Elia, mereka sekarang sudah ada di sorga. Mereka tidak bisa hidup selama-lamanya di bumi.
Namun bagi mereka yang hidup rukun dan damai, mereka bisa beroleh kehidupan untuk selama-lamanya. Yaitu yang pertama, damai secara vertikal, dan yang kedua adalah damai secara horizontal. Damai secara vertikal adalah berdamai dengan Allah, artinya dosa-dosa kita diampuni, kita ditebus melalui karya Sang Juru Selamat, melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kemudian kita hidup damai secara horizontal. Berdamai dengan setiap orang, maka kita akan memperoleh berkat kehidupan untuk selama-lamanya itu. Yaitu kehidupan yang dijanjikan seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat kehidupan ini tidak bisa kita terima sekarang dan di sini. Itu akan kita terima di sana dan nanti. Itu sebabnya saya dapat katakan, berkat yang kedua yang diterima oleh orang-orang yang mau hidup rukun dan damai adalah berkat eskatologis. Berkat yang tidak diterima sekarang dan di sini, tetapi berkat yang akan diterima di sana dan nanti. Dan berkat itu adalah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, penting sekali untuk hidup rukun dan damai. Dan hidup rukun dan damai ini hanya bisa terjadi jika Roh Kudus ada. Roh Kudus ini ada mengajarkan kita untuk mengasihi. Karena hanya dengan mengasihi kita dapat hidup rukun dan damai. Seperti orang-orang yang datang bersama dengan Daud di Goa Adulam ini. Mereka bisa hidup rukun dan damai. Karena ada kasih di antara mereka. Tidak heran, Alkitab berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-13 sebagai berikut. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Banyak orang yang bingung, kenapa kasih disebutkan adalah yang terbesar? Bukankah iman penting? Bukankah pengharapan penting? Tapi kenapa dari tiga hal yang penting ini, yang ketiga adalah kasih? Kasih adalah yang terbesar. Jawabannya saudara, kenapa kasih yang terbesar? Karena kasih adalah sifat Allah. Itu sebabnya kasih adalah yang terbesar. Dan sifat Allah kasih ini menghasilkan banyak kebaikan. Karena Allah kasih, Dia menciptakan langit dan bumi. Karena Allah kasih, Allah menebus manusia dari dosa. Dan oleh karena Allah kasih, Allah membawa manusia yang mengasihinya untuk hidup rukun dan damai. Satu penyebab hidup rukun dan damai ini tidak dapat terjadi adalah iri hati. Iri hati dapat menyebabkan hancurnya hidup rukun dan damai. Terbukti apa yang dihasilkan oleh iri hati. Hubungan yang baik antara Saul dan Daud rusak. Saul yang tadinya sangat mencintai bawahannya, yaitu Daud, sekarang dia ingin membunuhnya. Itu sebabnya dari semua yang kecil-kecil atau semua yang buruk-buruk ini, yang terkecil di antaranya adalah iri hati. Mengapa iri hati adalah yang terkecil? Karena iri hati adalah sifat dari setan. Iri hati itu adalah sifat dari iblis. Dan oleh sebab itu,
untuk menerima dua berkat dalam Mazmur 133 yang keluar dari hidup rukun dan damai ini, yaitu berkat kontemporer yang kita terima sekarang dan di sini, serta berkat eskatologis yang akan kita terima di sana dan nanti. Berkat kontemporer itu adalah kemakmuran dan kesejahteraan di dalam Tuhan ketika kita hidup rukun dan damai. Dan berkat eskatologis itu adalah hidup yang kekal dapat kita terima jika kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, maka hidup rukun dan damai ini akan terlaksana. Namun jika kita tidak memiliki kasih, maka hidup rukun dan damai ini tidak akan terlaksana. Kasih itu adalah sifat Allah, maka hanya Allah yang dapat memberikannya kepada kita. Itu sebabnya Daud sang pemazmur katakan, ingatlah kepada minyak yang digunakan untuk mengurapi Harun, yang turun mulai dari kepalanya, lalu ke janggutnya, lalu ke leher jubahnya. Apa artinya? Bahwa berikan hidupmu itu dikuasai oleh Roh Kudus. Maka engkau memiliki satu kehidupan yang rukun dan damai dengan sesama. Sahabat umat Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mau menerima berkat kontemporer dan berkat eskatologis ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, sehingga engkau dapat hidup rukun dan damai dengan Allah yang pertama, lalu engkau dapat hidup rukun dan damai dengan sesama. Jika engkau belum bisa hidup rukun dan damai dengan sesama, berarti minyak yang harum itu, minyak yang baik itu, belum tercurah kepadamu. Artinya hubunganmu dengan Tuhan belum baik. Jika engkau belum bisa hidup rukun dengan sesama manusia, sekali lagi saya katakan, hubunganmu dengan Tuhan berarti belum baik. Apa bukti hubunganmu dengan Tuhan baik? Jika engkau bisa berhubungan baik dengan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita memperoleh kehidupan yang rukun dan damai ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan itu, baik berkat kontemporer dan berkat eskatologis itu dapat kita terima. Dan dengan begitu, nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri program teduh ini, izinkan saya berdoa bagi sahabat umat Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang kekal, kami telah memulaikan program ini dengan doa. Dan ketika kami mempelajari firman-Mu, betapa indah firman-Mu. Janji bahwa mereka yang hidup rukun dan damai beroleh berkat. Tetapi untuk dapat hidup rukun dan damai, kami harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus melingkupi kami boleh hidup rukun dan damai. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hubungan yang baik dengan-Mu, sehingga kami dapat memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami. Dan ketika kami melakukannya Tuhan, biarlah janji berkat itu menjadi bagian kami. Jika kami bergumul untuk dapat berdamai dengan sesama kami, untuk dapat hidup rukun dan damai dengan sesama kami, ingatkanlah kami akan kisah Saul dan Daud, bahwa tidak baik untuk berselisih satu dengan yang lain. Namun yang terbaik adalah hidup rukun dan damai, yaitu kerukunan dan kedamaian yang diciptakan oleh Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan rukun dan damai dalam kepura-puraan, tetapi hidup rukun dan damai
dalam tuntunan Tuhan, yaitu hidup rukun dan damai yang murni dan sejati. Tuhan kiranya memberkati sahabat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau menyinari mereka dengan sinar kemuliaan-Mu sehingga mereka beroleh kasih karunia-Mu. Dan biarlah wajah-Mu yang penuh kasih terus Engkau hadapkan kepada mereka, sehingga damai sejahtera-Mu memerintah di dalam hati sahabat umat Tuhan sekarang sampai Tuhan datang. Amin.